Surat terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden yang saya hormati, saya cuma lulusan SMP sekolah menengah pertama, Pak. Gak punya ijazah tinggi, gak punya koneksi, dan gak punya banyak pilihan dalam hidup. Yang saya punya cuma niat buat kerja, buat bantu orang tua yang sudah sepuh, buat hidup dari keringat sendiri. Tapi jujur, Pak, cari kerja di negeri ini susah banget. Setiap kali lihat lowongan pasti ada tulisan kecil di bawahnya, minimal lulusan SMA, minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun. Saya coba bisa bengong, mikir dalam hati, kalau semua minta pengalaman, terus kami yang baru mulai ini, kami yang gak punya gelar ini harus cari kerja di mana, Pak? Mau makan dari mana, Pak? Aku yakin sebagian dari kalian saat ini ada yang baru pulang kerja dan nonton video aku. Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang sekarang lagi ngeluh karena capek bekerja. Video ini cocok untuk kalian. Kita sama-sama lihat di layar, guys. Ini merupakan segerombolan anak muda di Indonesia. Semuanya seragam menggunakan pakaian hitam putih dan mereka membawa kertas. Kalian bisa lihat di sini. Kalian tahu ini sedang apa? Yaps, ini sedang melamar kerja, guys. Aku yakin ini jumlahnya ada 1000 orang, bahkan mungkin lebih karena ini sangat banyak sekali, guys. Dan lowongan pekerjaan yang dibuka juga aku yakin nggak terlalu banyak. Aku tahu kerja itu capek banget karena aku juga merasakan. Tapi lebih capek gak punya kerja, guys. So di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat beberapa kesaksian orang-orang di Indonesia yang sampai saat ini tuh masih struggle banget mendapatkan kerja. Tolong kami, lihat kami, beri kami sedikit kesempatan. Surat terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden yang saya hormati, saya cuma lulusan SMP sekolah menengah pertama, Pak. Gak punya ijazah tinggi, gak punya koneksi, dan gak punya banyak pilihan dalam hidup. Yang saya punya cuma niat buat kerja, buat bantu orang tua yang sudah sepuh, buat hidup dari keringat sendiri. Tapi jujur, Pak, cari kerja di negeri ini susah banget. Setiap kali lihat lowongan pasti ada tulisan kecil di bawahnya, minimal lulusan SMA, minimal D3, pengalaman kerja 2 tahun. Saya coba bisa bengong, mikir dalam hati, kalau semua minta pengalaman, terus kami yang baru mulai ini, kami yang gak punya gelar ini harus cari kerja di mana, Pak? Mau makan dari mana, Pak? Saya pernah coba kerja apa aja saya lakuin. Bahkan saya sempat kerja jadi pembantu rumah tangga, kerja di pabrik, bantu proyek bangunan. Kadang gajinya kecil, kadang gak dibayar penuh, tapi tetap saya jalanin. Karena buat saya, buat kami kerja itu bukan soal gengsi, tapi soal bertahan hidup. Tapi makin kesini, kerjaan seperti itu pun makin sedikit, Pak. Banyak diganti mesin atau diambil sama orang yang lebih berpendidikan. Aduh, gue sedih banget. Bapak Presiden, kami ini rakyat Bapak. Kami ini rakyat Bapak juga. Kami gak minta kemewahan. Kami cuma minta kesempatan. Kami pengen ngerasain kerja yang layak, gaji yang manusiawi. Kami pengen punya masa depan. Kalau gak punya gelar tinggi, Bapak tahu, Pak, banyak teman-teman saya sekarang cuma duduk, gak jelas, nunggu nasib
panggilan kerja yang nggak pernah datang. Ada yang akhirnya merantau, ada yang nekat kerja apa aja asal bisa makan. Ada juga yang salah jalan karena udah mentok dan putus asa. Sedih Pak, sedih. Negeri ini katanya kaya tapi kok banyak rakyatnya yang miskin kerjaan. Katanya banyak lapangan kerja tapi yang bisa masuk cuma mereka yang punya ijazah dan orang dalam. Kami yang cuma punya semangat kerja seolah gak punya tempat di negeri sendiri. Saya tahu Bapak sibuk, tapi kalau Bapak sempat lihat video ini, tolong kami Pak, tolong kami, lihat kami. Kami yang lulusan SMP yang masih percaya bahwa kerja jujur itu mulia. Kami cuma ingin didengar, cuma ingin diberi kesempatan. Karena di balik wajah lelah kami ada orang tua yang menunggu kabar, ada keluarga yang berharap, ada mimpi kecil yang pengen kami wujudkan. Asal negeri ini mau sedikit saja membuka pintu bagi kami rakyat kecil yang cuma ingin kerja di tanah kelahirannya sendiri. Oh, sedih banget. Baru video pertama. Sangat sulit memang. Jangankan si abang ini lulusan SMP ya. Buat kita sebagai sarjana aja. Sulit banget. Asal kalian tahu guys, persyaratan kerja di Indonesia itu lumayan cukup kayak banyak dan selektif gitu. Ada minimal pendidikan, ada maksimal umur, kemudian ada juga yang namanya pengalaman. Video ini hanya satu orang dari jutaan orang di Indonesia yang aku yakin sampai saat ini bernasib sama sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi buat kalian yang udah dapat kerja nih, syukuri banget deh. Bahkan aku juga udah kerja 1 tahun, sekarang baru mungkin nanti tahun depan aku baru bisa mendapatkan gaji. Selama 1 tahun kemarin ke belakang, aku statusnya hanya sebagai kerja magang atau sukarelawan yang sama sekali sepeser pun aku gak dibayar. Aku lulusan sarjana, kemudian aku lanjut lagi sekolah 1 tahun yang namanya profesi nurse, dan ya seperti itu aku baru mungkin bisa mendapatkan gaji tahun depan setelah aku 1 tahun mengabdi. Viral, pria jalan kaki cari kerja dari Ranca Ekek menangis saat ditraktir makan. Gak sendiri kok katanya. Memang benar sih, semua perusahaan juga pengen pekerjaannya itu yang berpengalaman dan yang sekolah tinggi gitu. Tapi gimana ya guys, sekolah tinggi di Indonesia juga gak mudah, biayanya juga gak murah. Jadi gak semua orang punya kesempatan untuk sekolah tinggi. Lapangan pekerjaan itu untuk orang-orang yang sekolahnya, sorry banget, yang gak lanjut ke university itu kayak tertutup gitu, sulit banget. Dan benar apa yang dikatakan mereka tadi, mereka tuh bekerja bukan pengen mewah, bukan pengen kaya, ya pengen sih kaya ya, siapa yang nggak pengen, tapi untuk saat ini tuh kayak mereka pengen cukup untuk makan aja gitu. Tahu gak sih kalau di Indonesia kamu gak punya orang dalam, kamu gak punya referensi, kamu gak punya relasi, kamu gak punya kenalan, atau kamu pun gak punya duit, kamu tetap di bawah. Coba sekarang kita udah bela-belain misalnya sekolah setinggi-tingginya, berusaha, toh banyak banget pengangguran dari sarjana ataupun dari SMK yang latar belakangnya udah dididik buat langsung kerja, tapi tetap aja mana hasilnya nggak ada Pak. Tolong dong Pak, maksudnya kasih kesempatan buat semua orang cari gitu. Kerja, hapus para calo gak jelas itu Pak. Memang gue ngerasain sih guys, di tempat kerja di Indonesia itu kalau gak punya orang dalam memang susah. Jadi istilahnya di Indonesia itu ada kasta-kasta untuk kita masuk kerja. Kita punya orang dalam, kita punya duit, aman hidup kita. Sementara kita tahu semua kan, kerja itu untuk mencari apa? Untuk mencari duit. Dan gak semua orang awalnya punya duit kan. Sorry to say, sedikit sekali perusahaan di Indonesia yang nerima pekerjaannya jalur murni gitu. Yang kayak bener-bener, oh ini netral gitu, gak ada orang dalam, gak ada lu keluarga, gak ada lu apa-apa, kayak melihat berdasarkan pengalaman ataupun kayak skill. Interview di Jakarta malah kena tipu katanya. Oh ini kayak semacam ada in my life gitu, dia mau melamar kerja, mau interview HRD Jakarta. Sejane kayak iya berantakan temen. Oh ini kantornya kan? Assalamualaikum. Aku gak mau sih 500.000 loh Mak. Itu Mbak, kemarin berapa kemarin? Terus kemana Mak? Duitku dong, jangan temen lu Jakarta gila. Aku gak mau di Jakarta, cuma pengen kerja loh.
keadaan sulitnya mencari kerja di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada semacam kayak scam yang nawarin kerja, tapi kita harus masuk uang dulu. Seperti kakak ini, dia masuk uang tadi 500.000 dan dia suruh interview, padahal itu kantornya gak ada. Gimana ya guys, hidup di Indonesia itu? Gue gak menjelek-jelekan negara gue sendiri, tapi tahu sendirilah kalian ya. Ini ada satu video lagi nih yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ini job fair Bekasi kalau nggak salah. Lihat, ribuan anak muda yang sedang mengadu nasib semua. Ya Allah. Nggak tahu ya, aku bingung juga ini solusinya gimana ya. Kalau udah kayak, ini cuman kayak di Pulau Jawa doang loh. Ya mungkin ada sebagian perantau, tapi you know, kalian bisa lihat guys, ini sebanyak ini. Pemerintah lihat dong, tolonglah nasib kami di usia 30-an, lulusan SMA susah dapat kerja, apa udah terlalu jompo sampai HRD menolak juga katanya. Capek ya, muter-muter nyari kerjaan, susah banget gitu. Tiap ngelamar ditolak, alasannya cuma satu, usia. Karena memang banyak sekali. Sekarang usia gue udah 30-an dan gue masih muter-muter dari kerjaan gitu kan. Tapi ya seringnya zong, belum rezeki, ditolak. Sedih sih, karena harusnya di usia yang setua ini gitu ya, harusnya udah settle, udah ada itulah, pokoknya udah pekerjaan udah yang tapi gue masih tetap harus ya. ngerasain Struggle. Satu sih pertanyaan gue sama pemerintah khususnya atau HRD deh, kenapa sih kalian tuh harus membatasi usia maksimum tuh 30, bahkan ada yang 25 atau bahkan 28. Sumpah. Padahal menurut gue sendiri usia 30 itu masih bisa disuruh kerja, masih produktif gitu ya. Sangat dong. Ya masih bisa gitu. Tapi kenapa gitu loh? Dan ternyata bukan gue doang loh yang ngalamin penolakan bekerja karena usia udah 30. Susah, beneran susah. Ditambah kalau lulusan bukan sarjana SMA. Semoga buat kalian yang sama-sama lagi berjuang dapat kerjaan baru atau dapat cari kerja gitu ya, semoga segera dapat pekerjaan baru, pekerjaan yang baik tentunya, walaupun harus dengan ekstra kerja keras. Iya guys, buat kalian yang sekarang udah dapat kerja juga ya, aku pesan tahan-tahan dulu kalau misalkan lingkungan kerjanya udah toksik, udah bikin capek banget kalian kerja, tahan deh, gak usah resign, apalagi kalian di Indonesia ya. Ya kalau di Malaysia mungkin banyak lapangan pekerjaan yang lain kita bisa milih, tapi kalau di Indonesia nih, kita ada masalah sedikit pun di kantor, selesaikan dulu aja, jangan buru-buru keluar. Nanti kalau misalkan udah keluar menyesal, karena ada ribuan orang yang sudah menunggu di luar untuk bekerja. Dan ya tadi apa yang disebutkan abang ini gue setuju banget, kenapa di Indonesia harus ada batasan usia untuk kita bekerja. Hey, maksudnya kayak kita juga manusia loh, 30, gue juga bentar lagi 30 nih, 30 tahun. Masih produktif kok, kita masih bisa banget untuk diajak kerja gitu. Kenapa harus, siapa sih yang mencetuskan batas usia kerja di Indonesia tuh harus 28 tahun gitu? Kenapa harus kayak 28, 25, ada apa sih di angka itu? Apakah 30, 40, 35 itu mereka udah gak perlu makan dan gak perlu duit? Enggak kan? Makanya wajar aja kalau sampai saat ini masih banyak sekali orang yang menganggur di Indonesia karena banyak sekali syarat dan batasan-batasannya. Sebagai perbandingan nih, gak apa-apa ya, gue bandingin aja dengan negara tetangga biar semua orang tahu, apalagi pemerintah di Indonesia nih. Gak menye-menye loh, lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka gak menyebutkan banyak syarat, yang penting intinya mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh lah gitu. Nanti juga bisa mengikuti. Ini ada videonya guys, kita lihat. Harusnya semua loker di Indo tuh kayak gini, bukannya malah tinggi badan sama maksimal umur. Sebagai contoh, gue bakal ngasih lihat nih perbedaan lamaran di Indonesia dan juga di Malaysia. Apaan sih bedanya? Nah, di Indonesia tuh terlalu banyak persyaratan yang nggak terlalu relevan. Dari penampilan menarik, tinggi badan, ya mampu bekerja di bawah tekanan, ini yang paling membingungkan sebenarnya. Apakah kita harus selalu ditekan di Indonesia itu? Terus juga gaji dan jam kerja nggak dicantumin. Lihat tuh, pria minimal 170 cm. Pokoknya yang pendek-pendek gak bisa nih, berpenampilan menarik, pendidikan. Udah gue bahas ya sebelumnya.
di bidang tuh, lihat domisili dago. Kalau gue yang di Tasik tuh gak bisa ramah, jujur, mampu bekerja di bawah tekanan. Posisi pekerjaan juga nggak dicantumin. Sekarang kita bakal lihat perbedaan lowongan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu simple, perkiraan gaji jelas, Cuma gini posisi doang ya. pekerjaan jelas, jam kerja juga jelas. Nah, ini juga menuai pro dan kontra. Menurut informasi yang gue dapat, kenapa di Indonesia itu terlalu banyak banget persyaratan yang nggak relevan. Dan ternyata itu bisa mempermudah HR untuk mencari kandidat nggak terlalu banyak. Kalau persyaratannya sedikit, yang ngelamar itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu orang. Nah, menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak dengan informasi tersebut? Apakah memang harus persyaratannya diperketat atau gimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Aduh, kalau menurut gue alasan HRD kayak gak mau seleksi terlalu banyak kayak gitu kurang solutif sih. Maksudnya kayak aduh, ini diskriminasi gak sih masuknya menurut gue ya. Gak semua orang tinggi itu pinter loh, gak semua orang tinggi itu berpengalaman. Banyak juga yang kurang dari 170 cm itu orang-orang yang berpengalaman dan pintar. Sorry banget, B.J. Habibie juga gue lihat tidak terlalu tinggi tapi dia bisa menciptakan pesawat. So aduh, kurang menurut gue, harus bener-bener dihilangkan aja persyaratan-persyaratan yang nggak relevan. Masih wajar ya kalau persyaratannya kayak kalian harus berpengalaman di bidang makanan, penjualan makanan selama minimal 1 tahun, itu wajar karena itu berhubungan lah. Kalau tinggi badan emang mau ngapain sih gitu? Kerja di Mixu, mau manjat-manjat? Enggak kan? So guys, itu aja video kali ini, dan ya gue gak ada maksud apapun, tapi intinya kita sekarang yang sudah mendapatkan pekerjaan yang nyaman, dan kalaupun kurang nyaman, kita bertahan dulu aja guys. Kita harus lebih semangat bekerja, karena di luaran sana masih banyak orang yang kayak sampai susah berjalan kaki untuk mencari kerja di Indonesia ya, sampai kayak nangis-nangis ke presiden. Itu karena sulitnya mencari kerja di sini. Tapi kalau di Malaysia gue gak tahu ya, coba kalian komen di bawah, gue pengen tahu juga. Harusnya banyak dong, karena sampai saat ini juga Malaysia masih menerima lowongan pekerjaan dari Indonesia. Itu artinya berarti masih banyak lowongan pekerjaan di sana gitu. Dan aku harap semoga bisa segera ada solusi untuk lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Bosan gue bahasnya, tapi ini tuh kayak memang semua orang harus tahu lah ya gitu. Dan kita tuh bisa bersyukur setelah kita melihat orang yang lebih susah dari kita guys. Bukan maksud aku untuk membuat mereka menjadi bahan kita bersyukur, no. Tapi kita tuh kayak perlu melihat ke bawah sesekali untuk membuat kita lebih kayak, oh ternyata ada yang lebih susah dari kita. Gak apa-apa, kita sabar. Kita capek bekerja gak apa-apa. Orang lain capek mencari kerja, orang lain capek menganggur, tidak mendapatkan penghasilan. Kita capek kerja, kita paksain aja. Yang penting kita sudah bisa bertahan hidup gitu. So, sejak video kali ini guys, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, dan ini udah malam, makanya aku ngomongnya agak pelan-pelan karena orang rumah udah pada tidur. Thank you so much for watching. Hope you guys like it guys. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.